Tato sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Praharsini sangat kesal. Panji Ketawang masih menggenggam tangannya erat-erat. Praharsini berusaha menepiskannya, tapi nampaknya Panji Ketawang tenang-tenang saja. Tanganmu halus sekali, Praharsini. Dan wajahmu cantik sekali. Aku tidak membutuhkan pujianmu. Pergi dari sini. Hei, mengapa kau bersikap kasar kepadaku? Apa bedanya Panji Ketawang dan Ratanja? Lepaskan tanganku, Panji. Lepaskan. Kau tertarik pada Ratanja, bukan? Apa urusanmu? Kau perempuan tidak setia. Baru saja kau ditinggal mati kekasihmu, dan sekarang kau sudah tertarik pada laki-laki yang lain. Tapi kau juga seorang perempuan bodoh. Daripada bermain-main dengan Ratanja, mengapa kau tidak menjadi wanita persembahan untuk Gusti Prabu? Aku tidak butuh nasihatmu. Pergi dari sini. Pergi, kataku. Jangan begitu, Praharsini. Akulah yang membawamu datang ke istana Majapahit ini. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, dan bukan sebaliknya. Lepaskan tanganku, Panji. Lepaskan. Sabar, sabar manis. Kau memang benar-benar seorang wanita yang mempesona. Kurang ajar. Lepaskan tanganku, Panji. Lepaskan. Jadi kau tidak mau melepaskannya? Atau kau ingin aku berteriak-teriak minta tolong? Kau ingin aku menjerit-jerit sehingga orang-orang berdatangan kemari dan menangkapmu? Kaulah itu pemuda goblok, Panji. Ya, kau bodoh dan pemalas. Kau pikir aku tidak bisa mencelakakanmu? Kalau sampai aku berteriak dan kau berada di tempat ini, dan aku akan mengadukan kepada Gusti Ramapati, kau bisa membayangkan nasib apa yang akan menimpa dirimu. Ya, baik Praharsini. Aku minta maaf. Nah, ternyata kau hanya seorang pemuda pengecut. Aku tidak sudi berhubungan dengan laki-laki seperti kau. Cepat pergi dari sini. Enyah dari hadapanku. Baik Praharsini. Baik, aku akan segera pergi. Baru saja Panji Ketawang membalikkan punggungnya, pada saat itulah Ratanja muncul. Panji Ketawang menjadi semakin bertambah kikuk. Ada apa? Aku mendengar suara ribut-ribut. Apa yang telah kau lakukan pada Praharsini, Panji? Tidak apa-apa, Ratanja. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya sekedar menengoknya. Aku khawatir dia sakit lagi. Aku pergi dulu, Praharsini. Ratanja bisa menemanimu. Ada apa, Praharsini? Apa yang telah dilakukannya kepadamu? Dia hanya memegang-megang tanganku, Ratanja. Dia belum sempat bertindak terlalu jauh. Dia takut karena aku mengancam akan berteriak. Panji Ketawang. Kasihan temanku itu. Sebenarnya dulu ketika Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakauni masih tinggal di Majapahit, dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Tapi sayang sekali, nampaknya Panji memang tidak suka bekerja keras. Dia hanya mau enak-enakan saja. Aku benci pemuda seperti itu. Pancaran matanya seringkali tidak sopan kepada wanita. Sudahlah, Praharsini. Jangan memperuncing masalah. Lupakan saja. Yang penting dia tidak akan mengulanginya lagi. Ratanja? Ya. Mengapa kau datang kemari? Apakah kau mempunyai keperluan khusus? Tidak, Praharsini. Aku hanya kebetulan lewat. Dan aku mendengar kalian ribut-ribut.
Aku tidak mempunyai keperluan apa-apa. Ratanja, bagaimana? Aku masih menunggu kesediaanmu. Kesediaan apa, Praharsini? Bawalah aku pergi dari sini. Tolonglah aku, Ratanja. Tolonglah aku. Ratanja, kau tidak kasihan padaku? Lihatlah, aku tidak mempunyai gairah apa-apa selama tinggal di rumah ini. Aku seperti orang tawanan. Aku sama sekali tidak bisa gembira. Aku ingin tersenyum. Aku ingin tertawa seperti yang lainnya. Tapi sulit sekali. Hatiku sedih, Ratanja. Rasa-rasanya hidupku sudah hampa. Rasa-rasanya hidupku sudah kehilangan arti. Kau harus berusaha menumbuhkan semangat hidupmu, Praharsini. Berusahalah. Aku akan membantumu. Tidak bisa, Ratanja. Selama aku masih berada di tempat ini, dan selama aku masih dicalonkan menjadi wanita persembahan, tidak bisa. Rasa-rasanya aku ingin pergi jauh sekali. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku sudah jauh dari orang tuaku, dari desa kelahiranku, dan dari orang-orang yang kucintai. Tolonglah aku, Ratanja. Kalau kau tidak mau menolongku, apa yang akan terjadi pada diriku? Aku benar-benar sudah patah semangat. Dengarlah, Praharsini. Kadangkala kita memang menghadapi masa-masa yang sulit. Kadangkala kita terpaksa menghadapi tantangan yang cukup berat. Tapi bukan berarti kita lalu patah semangat. Kita harus tetap tegar. Kita harus tetap berdiri dengan kokoh untuk menyambut berbagai macam tantangan. Percayalah, Praharsini. Kau bisa. Kau pasti bisa meloloskan diri dari kesulitan ini. Kau jangan membohongi aku, Ratanja. Selama ini kau kukenal sebagai seorang pemuda yang jujur. Sayang sekali kalau kejujuranmu harus kau kotori dengan kebohongan. Kau pikir aku tidak tahu siapa wanita persembahan itu? Suatu saat nanti aku akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanagara, dan aku akan dipaksa untuk melayani beliau. Dan setelah Prabu Jayanagara bosan, setelah diriku ini tidak berharga lagi di depan beliau, nasib apa yang akan kuterima selanjutnya? Tataplah mataku, Ratanja. Jangan berpaling. Aku minta bantuanmu. Coba jawablah. Nasib apa yang akan diterima oleh seorang wanita persembahan kalau dirinya sudah dicampakkan oleh Gusti Prabu? Aku tidak tahu, Praharsini. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu, Ratanja. Seorang emban di rumah ini pernah bercerita kepadaku pada suatu malam. Dia menceritakan nasib buruk yang menimpa wanita-wanita persembahan. Mereka semuanya hilang lenyap begitu saja. Nasibnya tidak ketahuan rimbanya. Apakah aku harus mengalami hal yang sama? Kau tidak harus percaya pada cerita yang dituturkan emban itu. Kukira tidak seburuk itu, Praharsini. Sudahlah, Ratanja. Kalau kau tidak mau menolongku, ya sudah. Aku mau istirahat, Ratanja. Maafkan aku, Praharsini. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Aku di sini karena tugas. Aku ditugaskan menjagamu, merawatmu sehingga kau sembuh, dan bukan membawamu pergi. Maafkan aku, Praharsini. Sebenarnya aku merasa iba. Aku kasihan padamu. Tapi aku tidak mau mengkhianati Gusti Ramapati. Aku harus menjadi seorang abdi yang baik. Aku berhutang budi pada Gusti Ramapati. Sekali lagi, maafkan aku, Praharsini. Maafkan aku.
Menyesal sekali. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, tinggalkan aku, Ratanca. Selamat malam. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Aku ingin tahu bagaimana perkembangannya Praharsini. Apakah dia sudah menjadi lebih baik? Ampun, Gusti. Hamba sedang berusaha dengan sekuat kemampuan hamba untuk mengembalikan semangat Praharsini. Tapi hasilnya masih belum begitu mengembirakan, Gusti. Sakit apa sebenarnya perempuan itu? Sebenarnya dia tidak sakit, Gusti. Dia hanya kehilangan semangat hidup. Dia banyak melamun, kurang nafsu makan. Itulah sebabnya sampai sekarang tubuhnya masih kelihatan lemah, Gusti. Dia harus segera menjadi sehat kembali, Ratanca. Sebab ketahuilah, aku menaruh harapan yang besar kepada perempuan itu. Dialah yang paling cantik di antara yang lain. Aku yakin Gusti Prabu akan merasa puas jika dilayani Praharsini. Kau harus bekerja dengan baik. Kau harus bekerja keras, Ratanca. Iya, Gusti. Hamba akan terus berusaha. Kau boleh menemui Praharsini karena dia memang menjadi tanggung jawabmu. Kau memang kutugaskan untuk merawatnya. Tapi kau jangan terlalu dekat dengannya, Ratanca. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik. Aku mendapat laporan dari Panji Ketawang. Dia mengatakan bahwa kau telah menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan Praharsini. Apa benar demikian? Ampun, Gusti Ramapati. Bagaimana hamba dapat menangani gadis itu jika hamba tidak diperbolehkan berhubungan dengannya? Hamba harus dapat menghibur hatinya, membesarkan semangatnya. Hamba harus dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Itulah sebabnya hamba sering mengunjunginya. Tapi hamba tidak mempunyai maksud yang lain, Gusti. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Baiklah, aku percaya kepadamu, Ratanca. Aku percaya kau tidak akan menyalahgunakan wewenang dan tugas yang kuberikan kepadamu. Ada apa itu, Rawedeng dan Rayuyu? Ampun, Gusti. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Ramapati. Ada apa? Mengapa kau berlari-lari kemari, Rawedeng? Praharsini, Gusti. Perempuan itu mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Bunuh diri? Benar, Gusti Ramapati. Dia coba memotong pergelangan tangannya dengan pecahan-pecahan piring, Gusti. Darah banyak sekali yang keluar. Kami segera mencari Ratanca, Gusti. Tapi rupanya Ratanca sedang menghadap Gusti Ramapati. Cepat, Ratanca. Kau tangani persoalan ini. Aku tidak ingin Praharsini binasa karena tindakannya yang sangat bodoh. Cepat. Iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera melihatnya. Ratanca buru-buru meninggalkan ruangan pendopo. Dia bergegas melangkah ke ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Sang Ramapati, Rawedeng dan Rayuyu menyusul kemudian. Mereka melihat Praharsini terbaring lemah di atas ranjang. Darah masih mengucur di bagian pergelangan tangannya. Ratanca segera bekerja. Dia meramu daun-daunan, kemudian menempelkannya pada bagian pergelangan tangan, lalu membebatnya dengan kain. Wanita cantik itu masih terbaring pingsan, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat sekali. Bagaimana Ratanca? Bagaimana keadaannya? Darahnya banyak sekali keluar, Gusti. Untung hamba mempunyai persediaan dedaunan pemampat darah. Sepertinya sekarang sudah tidak mengalir lagi, Ratanca. Iya, darahnya sudah tidak keluar lagi. Apakah lukanya tidak berbahaya, Ratanca? Mudah-mudahan saja tidak, Gusti. Setelah nanti darahnya mampat,
hamba akan membuat ramuan daun-daunan untuk menguatkan tubuhnya. Ya. Dan mudah-mudahan saja dia akan segera sembuh. Nekat sekali perempuan itu. Kau harus benar-benar menjaganya, Ratanca. Aku tidak ingin dia mencoba bunuh diri lagi untuk yang kedua kalinya. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Untuk sesaat lamanya mereka masih berada di ruangan bilik. Praharsini masih terlentang. Tapi tak lama kemudian wanita cantik itu mulai bergerak-gerak. Ratanca buru-buru menghampirinya. Apa yang terjadi? Tenanglah, Praharsini. Kami semua akan berusaha menolongmu. Tenanglah. Kau tidak usah takut. Kau Ratanca? Iya. Aku di sini. Aku akan selalu menunggumu dan merawatmu. Praharsini, mengapa kau berbuat sebodoh ini? Bunuh diri, bunuh diri. Rupanya kau tidak sadar apa yang kau lakukan, Praharsini. Mengapa kau datang kemari? Mengapa kalian datang kemari? Tidak, aku tidak mau bertemu dengan kalian. Aku tidak mau berbicara denganmu, Ramapati. Praharsini, tenanglah. Suruh mereka pergi, Ratanca. Aku tidak mau bertatap muka dengan orang-orang itu. Mereka licik. Mereka jahat. Aku tidak sudi berbicara dengan mereka. Suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi. Praharsini, beliau adalah Gusti Ramapati. Beliau ingin tahu keadaanmu. Beliau ikut mencemaskan keadaanmu. Tidak, aku tidak suka orang itu. Suruh dia pergi. Pergi. Pergi kalian dari sini. Untuk apa kalian datang kemari? Kalian telah membuat hidupku menderita. Kalian telah merampas kebahagiaanku. Pergi. Kami tidak bermaksud apa-apa, Praharsini. Kami hanya ingin tahu keadaanmu. Baru saja kau melakukan tindakan yang sangat bodoh. Kau mencoba untuk bunuh diri. Kami sangat menyesalkan sikapmu ini. Kau mau pergi atau tidak? Pergi. Pergi kataku. Pergi. Pergi kalian. Nyala kalian. Pergi. Praharsini. Praharsini, jangan. Jangan, Praharsini. Pergi. Sudahlah, Praharsini. Jangan. Pergi kataku. Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Kalian orang-orang yang menjijikkan. Pergi. Pergi. Sudahlah, Praharsini. Mereka sudah pergi. Tapi sebenarnya kau tidak boleh berbuat seperti itu. Kau harus menghargai Gusti Ramapati. Sekarang ini kau tinggal di rumah beliau. Siapa yang ingin tinggal di sini, Ratanca? Tempatku bukan di sini. Bagiku, tempat ini seperti neraka. Aku diculik di tengah jalan, dan aku digelandang kemari seperti barang. Aku tidak pernah bermimpi suatu ketika akan tinggal di tempat seperti ini. Ya, tempat ini memang indah. Rumah seorang pembesar istana yang megah dan mewah. Tapi aku sama sekali tidak kerasan tinggal di dalamnya. Aku tidak tahu mengapa hatimu keras laksana batu, Praharsini. Seharusnya kau dapat menerima semua ini dengan hati yang lapang. Sudahlah, Ratanca. Tak ada gunanya kau membujuk-bujuk aku lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang kuanggap paling baik untuk diriku. Baru saja kau melakukan suatu tindakan yang sangat bodoh, Praharsini. Bunuh diri. Mengapa kau harus menempuh jalan sesat seperti itu? Aku lebih suka mati daripada menjadi wanita persembahan.
dan ditempatkan di ruangan ini seperti barang. Suatu saat, barang itu akan menjadi barang bekas yang tidak ada harganya sama sekali. Aku tidak mau, Ratanca. Kalau tidak mau, lalu kau mau apa? Kau bisa apa? Aku tidak tahu, Ratanca. Aku benar-benar sudah putus asa. Kalau saja kau mau menolongku, tolonglah aku, Ratanca. Bawalah aku pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi.